Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 29 Juni 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus 2 ayat yang keempat yang berkata demikian. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Membuka Atap. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini adalah bagaimana usaha sekelompok orang yang membawa orang lumpuh untuk mau bertemu dengan Yesus supaya Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kita mau lihat mereka memilih membuka atap. Membuka atap rumah di mana Yesus sedang memberitakan firman. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu Yesus sedang memberitakan firman di rumah itu, dan orang banyak datang mendengarkan dia. Dan orang-orang yang membawa si lumpuh ini juga datang. Tetapi mereka tidak menemukan jalan masuk untuk membawa si lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Kita mau lihat poin yang pertama tentang membuka atap ini. Orang-orang yang naik di atas rumah di mana Yesus sedang memberitakan firman ini tidak akan membuka atap rumah itu andai kata ada jalan terbuka di pintu itu untuk masuk bertemu dengan Yesus. Artinya ada akses yang tertutup oleh orang banyak itu ketika orang-orang ini mau bawa si lumpuh masuk bertemu Yesus. Ada akses yang ditutup. Mereka tidak punya jalan untuk membawa si lumpuh ini masuk bertemu Yesus. Sehingga mendorong mereka naik ke atas rumah, lalu membuka atap rumah itu, lalu menurunkan si lumpuh yang ada dalam tilam itu tepat di depan Yesus. Apa yang mau Tuhan sampaikan di poin 1 ini? Bahwa ketika akses sesuatu tertutup untuk saudara dan saya bertemu dengan Yesus untuk mengalami suatu mujizat, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengalami terobosan dengan cara yang ajaib. Membuka atap. Itu yang terjadi. Pintu yang ditutup tidak menjadi penghalang, tidak menjadi bagian untuk memupus usaha orang-orang yang membawa si lumpuh ini berhenti di situ. Tapi mereka kemudian mendapat hikmat Tuhan. Ada dorongan iman yang kuat untuk membuat si lumpuh ini bertemu dengan Yesus supaya disembuhkan. Membuat mereka naik ke atap rumah itu dan membukanya dan menurunkan si lumpuh. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan. Ketika satu akses ditutup oleh manusia, Allah bisa membuka akses itu melalui kita sendiri. Bukankah orang-orang itu bisa membuka atap tanpa pertolongan yang lain? Artinya Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengalami satu terobosan ketika satu pintu ditutup bagi kita. Maka atap rumah pun bisa terbuka bagi kita. Tuhan mau bilang di poin 1. Ada pintu-pintu rohani yang mungkin ditutup oleh orang-orang bagi saudara dan saya. Ada pintu-pintu terobosan sedang ditutup oleh manusia bagi saudara dan saya. Tapi Allah mau berkata melalui firman pagi ini, Allah bisa membuat saudara dan saya mampu membuka atap rohani, sehingga saudara dan saya akan mengalami terobosan seperti si lumpuh itu mengalami terobosan. Poin yang kedua, orang-orang itu membuka atap yang tertutup. Berapa besar atap yang harus mereka buka supaya si lumpuh itu bisa diturunkan di dalam tilamnya. Jadi mereka nggak turunkan si lumpuh itu sendiri loh saudara. Kalau saudara baca baik-baik, si lumpuh itu dibaringkan di dalam tilam, di atas tilam, lalu mereka turunkan. Artinya mereka harus membuka atap itu sebesar
tempat di mana si lumpuh itu berbaring, supaya mereka bisa menurunkan si lumpuh plus tilamnya. Ini keren banget loh saudara. Artinya mereka butuh terobosan sebesar tilam di mana si lumpuh itu berbaring. Kalau si lumpuh itu dibawa masuk melalui pintu, ya pintunya harus besar seperti tempat tidur itu, bahkan harus lebih besar dari tilam itu. Itu berarti orang-orang yang membuka atap ini mereka punya kekuatan yang dahsyat. Walaupun itu harus naik, mereka bisa membuka atap itu sebesar tilam sehingga bisa menurunkan si lumpuh turun kepada Yesus, bertemu Yesus. Apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini? Sebesar apapun akses yang ditutup untuk saudara dan saya mengalami terobosan, seperti si lumpuh ini punya akses sudah tertutup, tapi sebesar itu juga Allah bisa membuka terobosan, seperti si lumpuh bisa diturunkan dari atap yang terbuka tadi. Keren banget. Atap yang dibukakan mereka tidak bisa kecil. Kalau kecil si lumpuh nggak bisa diturunkan. Artinya terobosan yang Allah berikan melalui saudara dan saya itu akan seimbang dengan masalah yang kita hadapi. Artinya terobosan itu juga pasti lebih besar dari masalah kita. Buktinya apa? Tilam itu misalnya ukurannya 2x1. Atap yang dibuka harus lebih dari 2x1 minimal. 2,2 kali 1,2 supaya tilam itu bisa diturunkan dengan leluas. Saudara harus menangkap bagian ini, bahwa Allah selalu bisa membuka terobosan melebihi masalah yang sedang saudara dan saya alami. Firman Allah berkata, Dia dapat bekerja jauh lebih banyak daripada yang saudara dan saya pikirkan dan doakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang membuka atap itu mendapat kekuatan Tuhan untuk menurunkan si lumpuh itu turun di depan Yesus bersama tilam. Dan kemudian mereka bukan saja mengalami terobosan, ini poin yang ketiga. Membuka atap ini memberikan 2 terobosan, ada terobosan ganda yang terjadi. Terobosan pertama yang terjadi adalah orang-orang itu berhasil membuka atap itu sebesar tilam, lebih besar dari tilam atau si lumpuh yang akan diturunkan. Itu terobosan bagi yang membuka atap itu. Tapi terobosan yang kedua, si lumpuh itu bisa diturunkan dan si lumpuh itu benar-benar disembuhkan oleh Yesus. Tuhan mau katakan di poin ini buat saudara dan saya. Waktu satu akses ditutup untuk saudara dan saya mengalami terobosan, Allah akan membuat saudara dan saya mampu mengalami terobosan 2 kali lipat lebih dari akses yang ditutup itu. Karena itu, Tuhan mau ingatkan saudara dan saya hari ini. Adakah pintu-pintu rohani saudara dan saya yang sedang tertutup? Seperti orang banyak yang menutup akses di mana si lumpuh itu dibawa masuk kepada Yesus. Adakah pintu-pintu rohani itu sedang ditutup dari saudara dan saya? Tidak usah takut. Karena Allah akan memampukan saudara dan saya untuk naik di dalam kehidupan rohani. Sampai kita bisa membuka atap-atap rohani yang terbuka. Untuk kita bisa mengalami terobosan dari Yesus, untuk kita bisa menemukan terobosan dari Yesus, untuk kita bisa mendapatkan terobosan dari Yesus, seperti si lumpuh mendapatkan terobosan dari Yesus pada saat diturunkan dari atap rumah yang sudah dibukakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini saudara dan saya tidak perlu khawatir. Ada berapa banyak pintu yang tertutup bagi kita, tidak usah takut. Ada berapa banyak pintu rohani yang masih tertutup? Tidak usah takut. Jika penghalang itu datang dari manusia. Karena Allah sanggup untuk membuat saudara dan saya melewati jalan lain. Mengalami terobosan dengan cara yang paling dahsyat. Dengan membuka atap-atap rohani. Sehingga kita bisa mengalami terobosan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah.
Salam membuka atap rohani kita. Amin.